mereka terus di pub, enggak lah, nggak gitulah. Konten masa kemarin ya guys, gini. Sebentar gue jawab satu. Nama channel gue, cari ya nama gue Gary Ang ya. Nah, konten kemarin yang masak di atas itu gimana Ger? Udah diedit belum? Nah, itu kan sebenarnya konten brand. Cuman akhirnya brandnya gue cancel. Anjing nih brand soalnya. Gue gak mau sebut mereknya. Mereknya gue gak mau sebut ya brandnya apa. Cuman ini brand anjing banget. Jadi dia akhirnya itu tuh gue memutuskan karena gue memutuskan untuk cancel karena alasan pertama, ini brand tuh ngebohongin coy, ngebohongin orang. Ngebohongin dalam arti kayak gini. Jadi misalnya kita anggap, ini gue kasih lu metafora ya, contoh ya. Misalnya produknya ini tuh produk roti misalnya ya. Ini gue bukan brand roti ya. Contohnya roti misalnya, roti coklat. Jadi ceritanya brand roti coklat ini contoh ya guys, bukan roti coklat ya. Brand gue bukan brand roti, ini contoh. Jadi misalnya kita anggap brand roti coklat ini ingin dipromosikan. Oke, dia minta rotinya pas dibelah dua itu pasti ada isi coklatnya, ya kan? Nah, ternyata isi coklatnya nih nggak sampai kayak lumer-lumer gitu. Jadi dia, brand ini nyuruh gua untuk beli saus coklatnya. Jadi pas gue buka, let's say misalnya rotinya gue buka, gue belah, kan coklatnya nggak ada tuh. Nah, gue harus tambahin coklatnya sendiri pakai saus coklat. Terus gue tunjukin ke kamera kalau misalnya ini, wah nih roti coklatnya ini sampai lumer-lumer gitu. Iya, biar hyperbola gitu. Ya sebenarnya bukan berarti dia nggak ada coklatnya, ada gitu. Apa yang dia tulis ya, komposisinya ada, isinya benar. Cuman gue merasa kayak ini ngebohongin orang gitu loh. Apa yang orang beli kan nggak sesuai dengan udah gitu. Awalnya gue masih kayak, gue pikirkan kayak oke, menurut gue oke lah, ini emang gue bilang ini ngebohongin gini ya, gue bilang ya. Tapi setelah gue pikir, sebenarnya pas gue coba, gue liat emang isinya sih lumayan gitu. Cuman dia maunya kayak sampai agak berlebih aja. Akhirnya gue oke lah, gue coba bikin, gue lihat, gue kirim nih ke dia. Buset, nggak, Bang Jaka, ini bukan brand roti, bukan, ini contoh. Brandnya bukan brand roti. Gue tidak mempromosikan brand roti. Kayaknya juga nggak ada deh brand roti yang dipromosiin. Jadi pas gue kirim, buset, apa briefnya ini itu ini, gue bilang udah cancel aja, nggak mau. Padahal gue sebenarnya udah keluar duit lumayan buat bikin konten itu. Awalnya gue keluar duit buat beli barang-barangnya, bilang ntar digantiin. Terus gue beli kompor portable. Gue beli kompor portable buat bikin konten di sini, kira nggak dipakai. Tuh, kalau iklan emang harus hiperbola Ger, kayak Burger McD gambarnya gimana ya. Iya sih, tapi maksudnya kan kalau gambar Burger McD itu kan ini loh, aslinya juga seperti itu, ya gak sih? Cuman emang dia kalau di burger kan di susunnya bagus gitu doang gitu loh. Tapi kan isinya yang di foto, isinya ada gitu loh. Jangan Ger bikin nama, makanya gue nggak ambil. Akhirnya gue kayak cancel ya, udah biarin lah, nggak pusing.
Iya, kalau misalnya itu kan hiperbola maksudnya visualnya gitu loh. Visualnya yang ditata dengan baik dan bagus, diedit dengan baik dan bagus visualnya gitu loh, penataannya. Isinya kan ya sama, patty-nya, acarnya, misalnya dagingnya. Kirain waktu itu pas masuk buat konten TikTok, tapi kok nggak upload. Iya, awalnya itu mau buat di TikTok itu sebenarnya. Ya, jadi gue sebenarnya buat di TikTok gue pun gue juga sebenarnya memutuskan untuk lebih banyak konten review makan sih sebenarnya. Review makan yang mungkin akan gue post di IG juga gitu loh. Soalnya kalau bikin konten masak kayak begini, jujur aja brandnya nggak banyak cuy. Gue tuh bisa sebulan bener-bener nggak ada brand sama sekali kalau kayak gini. Coba misalnya kayak lu lihat deh konten-konten masak misalnya, paling apa sih yang mereka bisa promosiin? Apa? Produk equipment masak. Oke. Terus apa? Misalnya kayak produk yang pernah kalian lihat mungkin kayak Kenzler, sosis, nugget, alat masak, air fryer, panci, ini gitu-gitu pasti. Ini bumbu statik kah? Statik gak? Ini bumbu, maksudnya nggak banyak gitu loh kayak. Sedangkan kalau misalnya kayak konten review gitu, itu banyak banget UMKM atau cafe atau resto atau yang ya banyak lah seluruh satu, nggak usah ngomong jauh-jauh, di Jakarta aja tuh banyak banget resto dan apa yang ingin di. Tapi lu kalau dapet endorse dari Nugget, lu ambil gak? Ambil bro, gue masih ambil. Ya gue gak melihat ada salahnya di sana selama gue lihat briefnya. Oh oke. Ini pernah beberapa kayak Nugget Jepang, gue ambil Nugget lokal. Sosis gue pernah ambil Kenzler. Gue pernah ambil Kenzler ya. Tuh rencananya berarti lu nggak ada IRL Ger? Ada dong, channel gue akan ada IRL. Santai aja brother. Bagaimanapun kalau dibanding Jot dan Yuka, kalau gue menilai diri gue kayaknya lebih aktif untuk keluar dari kamar dibanding mereka. Kalau Yuka udah pasti fix di kamar doang kan orangnya. Kalau Jot masih bisa keluar-keluar gitu. Lu BA kecap Inggris ya Ger? Iya. Begitu guys. Udah kena sindrom life gear. Biasa aja sih sebenarnya. Bang Ger sama brand pernah barter atau selalu pakai sistem red card? Kalau di TikTok selalu pakai red card. Karena maksudnya kayak ya aduh, bukannya apa guys ya, bukan lagi apa ya, maksudnya kalau TikTok kan gue merasa kayak views gue lumayan nih, harusnya ada harganya. Kalau barter doang kan gue nggak ada untung apa-apa gitu maksudnya.
Tapi kalau di Instagram pagi-pagi, eh kalau di Instagram tuh gue masih ada sistem barter, masih gue terima. Karena karena Instagram gue nggak sebesar itu gitu, karena gue juga tidak rajin nge-post konten di Instagram, jadi viewsnya juga nggak gede gitu. Jadi gue kayak, oh ya God, masih ambil gitu. Ya udah barter kalau barangnya oke. Kalau barangnya gue pakai ya. Kalau barangnya nggak gue pakai ya buat apa? Closingan stream kayaknya masih bakalan biasa aja deh kalau Mas masih bad mood. Iya, dia lagi sakit soalnya dan dia besok flight, jadi kita nggak ada minum-minum lagi malam ini. Tenang bro, nggak mungkin bad mood kok, santai aja. Channel Mabok Makan punya lo Ger. Iya bro, punya gua sama WS berdua. Milik kita berdua itu. Assalamualaikum, selamat pagi Ger. Selamat pagi full clip. Sistem barter itu gimana dah? Saling ngepromosin? Enggak, ya misalnya contohnya kayak oh ada misalnya jaket nih, brand jaket, mau ngasih jaketnya ke gua, misalnya kayak minta tolong gua storyin gitu. Ya udah, dia kasih gua jaket, gua storyin tapi nggak dibayar gitu. Lu sama WS udah nggak akan ada konten bareng ya? Kayaknya nggak ada sih, karena satu, gua mau fokus di sini, dan tahun depan rencananya akan tinggal bersama. Otomatis gua akan jauh dari Kelapa Gading, jadi gua nggak akan bertemu dengan Winson lagi. Kalau gua udah pindah, maksudnya susah untuk ketemu gitu loh. Karena kan kalau buat bikin konten berdua kan harus berdua. Maaf nih Ger, tapi kalau suatu saat lo mau WS crash channel itu gimana? Maksudnya crash channel tuh gimana ya? Pisah channel gitu. Ya mungkin akan seperti itu. Mabok Makan kan channelnya views udah lumayan, kok ditinggal? Iya ya, sebenarnya gini. Mungkin karena anjing, bentar gue mesti urus. Oke. Bentar guys, sorry, untung lu ngomongin channel Mabok Makan, ada yang mesti gue urus. Besok deh, ntar deh. Jadi bakal kesulitan tuh di jarak gitu, kayak ya kan yang gue bilang, kayak ntar guanya di area peak, WS-nya di Kelapa Gading. Kalau mau konten kan harus ketemu berdua gitu loh, harus berdua bareng. Nah itu yang susah gitu loh. Kecuali misalnya WS-nya ikut tinggal bareng juga gitu. Season 2 pertengahan, kayak enggak lah, nggak nyampe pertengahan bro. Lama banget pertengahan, masa pertengahan 6 bulan gitu. WS kemarin IRL, dia live kah? Atau cuman ngepost konten? Dia nge-live atau bikin konten? Kemarin tuh si WS. Gue tahu kok dia yang main ke QG. Nah ini besok gue, oh di channel Korigor live. Oh ya, ini besok gue langsung ini apa? Chat dia. Nongkrong mana we? Oh, sama Kori nge-live ya. Yoi bro, langsung nongki. Masih ada utang gua. Utang nongki sama dia. Gara-gara live ini ketahan. Masih ada utang nongkrong gua sama dia.
Waktu itu gue bilang kayak ntar ya abis dari Bangkok, gue bilang abis gue dari Bangkok, gue dari Bangkok kayak kesini anjing, udah kesini terus nggak pulang-pulang. Live berdua gak sih? Bisa juga, tapi ya nggak sih, nggak tahu deh, lihat dulu. Nggak perlu semuanya di livein gitu anjing, capek. Ger kalau tinggal bareng bawa baju satu koper ger, izin ke ortu. Iyalah, bawa baju koper tuh, koper gue di depan. Waktu itu coba live di TikTok nggak sanggup anjir, cuman beberapa jam doang. Iya kan dia bilang yang kayak mau 24 jam live. Ger lu kenal Arab dari WS kah? Kebalik, gue yang kenal Arab duluan baru WS. Gue tuh kenal Arab duluan baru WS. Woi, makasih Cak. Biar nggak naik belum ini gini bro, kalau naik gunung itu ini tuh lagi musim hujan. Lu nggak lihat tuh hujan terus. It's okay Cak, nggak apa-apa. Yang gua nggak suka dari MasterChef itu gini ya, gue jelasin. MasterChef itu kayak di karantina anjing. Nggak ya, nggak salah. Cuman gue nggak suka gitu aja. Nggak 7 bulan, 7 tahun temenan ya, dari umur 7. 6 bulan nggak kemana-mana. Iya, kalau lu mau, ya maksudnya gini kan, gue ngikut. Pasti ngincernya mau juara 1. Kalau mau juara 1, saya yang ngincer top 5 deh. Top 5 aja. Temen gue tuh kemarin nyampe top 5, dia 5 bulan coy. Boleh, HP-nya boleh. Cuman weekend doang. Weekend doang gitu. Ada handphone. Kalau lagi kayak weekdays gitu nggak ada jing. Soalnya kan syuting gitu kan. Hah, umur 7? Iya, gue mau temenan dari umur 7. Terus Senin Jumat nggak pakai HP, gimana cemana ya gitu Cak. Setahu gue nggak tahu ya, kayak malamnya boleh gak ya, gue nggak tahu deh. Yang pasti lagi proses syuting tuh dari pagi sampai lanjut tuh berapa jam itu nggak ada boleh pegang handphone. Itu 5 bulan dikasih duit gak? Yang pasti makan ada dan tempat tinggal ada. Makan kan tiap hari masak anjing. Itu tiap hari masak, yang makan siapa anjing? Capek banget deh. Itu di umur 7 lu malas udah mulai enggak gila lu. Terus umur 7 tuh kelas 2 SD anjing. Gitu guys. Mungkin nih makan masakan mungkin gitu. Bukan gue kenal Arab dulu baru WS maksudnya. Yang kenal Arab duluan itu gue yang kenal Arab, bukan WS yang kenal Arab duluan. Jadi gue kenal Arab duluan, baru tahun depannya WS kenal Arab gitu. Ger, lu pertama kali kerja mas gawain apa? IO bro. Kola Luka, kalau kalian masih ingat Kola Luka, event organizer. Ger, besok kalau ada acara MasterChef lagi lu bakal diundang, jadi suruh jadi peserta deh. Sejujurnya dari MasterChef season 9 tuh gue udah diundang. Iya 9 ya. Iya 9. Gue di chat. Nah terus gue gak tertarik. Nah terus pas mau masuk season 10, gue chat lagi tuh orang. Gue bilang, gue mau daftar dong bro. Gue bilang kayak gitu. Gue diundang untuk daftar.
MasterChef itu undangan, nggak semua. Open for public iya, tapi ada yang kayak gue diundang juga bukan diundang, tapi diundang kayak untuk tetap sama audisi, kirim video gitu-gitu juga, kirim foto masakan gitu-gitu. Bukan yang kayak ada jalur khusus gitu, kagak. Itu acara real guys. Jadi IO tuh per event baru ada gaji, atau ya per IO per event. Dia per event, Cak. Oh, macam tuh gear ya, ya gitulah. Jadi gue tetap harus. Hai Lukman. Halo, halo. Jadi gue tetap harus audisi. Maksudnya kayak kirim video, ikut audisinya apa. Cuman gue diundang untuk kayak, nih lu nggak usah daftar online gitu-gitu. Nih gue masukin nama lu gitu. Maksudnya itu doang. Nggak ada jalur khusus gimana. Kalau di kerjaan tuh kayak lewat orang dalam lebih tuh infonya lu. Collab masak sama Will Ghost Bang Ger, nggak mau. Tidak mau sama Will Ghost. Belum pernah ketemu sih, nggak kenal juga. Lalu belajar masak dari mana Ger? Sejak kapan? Kuliah kak? Saya kuliah masak dari kuliah, dari SMA udah belajar, dari SMA 3 udah belajar masak sendiri. Maunya sama siapa Ger kalau collab? Gue pengen yang bukan tukang masak sih kalau collab. Kuliah masak di Akademi Pariwisata NHI Bandung. Le Cordon LCB tertarik Cak. Dulu tuh mau coba ke Aussie, cuman setelah gue pikir-pikir LCB yang di Aussie mahal banget. Mahal banget. Jadinya sayang uangnya. Dan setelah melakukan riset yang dalam, keluar dari Le Cordon Bleu belum tentu juga lebih baik daripada kuliah di Indonesia. Dan satu hal lagi gue kasih tahu, satu alasan lagi kenapa belajar masaknya di Indonesia, kayak di Akpar NHI seperti gue di Bandung, bukan di luar LCB di Australia. Alasannya adalah karena kalau kuliah di Indonesia kita belajar masakan Indonesia. Sedangkan kalau kita kuliah di Australia, kita tidak akan belajar masakan Indonesia. Itu dia. That's the point. Karena di kampus kita belajar masakan Indonesia dan kita juga belajar Western. Aduh. Gar, menurut lu uang 100 juta cukup gak kuliah sampai akhir? Aduh, tergantung kampusnya bro. Kalau lo di STP Bandung dulu sih cukup. Kampus negeri Yuka belum bangun. Yuka tuh baru tidur 2 jam yang lalu. Ayo Gar, ikut gue gabung PHI. PHI itu apa bro? Iya, kalau di swasta udah pasti gak cukup. Ya kalau di swasta udah pasti gak. Berat itu kalau di swasta sampai lulus mah. Gue SMA ada mata pelajaran tata boga Gar. Ada, gue juga ada. Oke.
Makanan Bandung gua ya, pas gua favorit kuliah ya, yang dulu gue sering makan nih ya pas gue di Bandung ya. Apa ya, gue inget-inget dulu. Gua di Bandung itu sih sebenarnya sehari-hari gua makan warteg, pecel lele. Hmm, itu salah satunya ada ayam goreng sambal mangga di daerah DU. Gue lupa namanya apa. Dia tendaan gitu, ada yang kayak pecel gitu, tendaan sambal mangga di DU. Gokil. Bandung malam emang sedingin itu. Tergantung cak, kalau yang di daerah aku di Setiabudi dingin. Cakohar ya, apa sih itu namanya, cakohar itu yang ayam sama mangga itu. Iya cak, kalau daerah aku di Setiabudi di atas tuh dingin.